Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang di acara praktikum agarologi yang berjudul Sampling Tungau Hama Tanaman Singkong dan Kerakatan Relatif Perlembar Daun. Sebelum kita memasuki cara kerja praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang terjadinya praktikum ini. Jadi tungau tanaman itu mempunyai cara hidup dengan menghisap cairan tanaman. Nah, bagian tanaman yang sering dihisap oleh tungau ini itu pada bagian daun. Tungau hama tanaman itu bersifat menghindari cahaya matahari yang mengarah padanya secara langsung, sehingga akan ditemukan banyak tungau hama tanaman pada bagian bawah permukaan daun. Untuk jumlah tungau pada perlembar daunnya itu tidaklah selalu sama, sehingga kita perlu melakukan penghitungan kerakatan relatif perlembar daunnya seperti itu. Nah, mari kita simak cara kerja yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Alat untuk acara praktikum kali ini yaitu mikroskop cahaya, lalu ada kuas kecil, berikutnya jarum, kaca pembesar atau loop, objek gelas dan cover gelas, lalu ada plastik untuk wadah daun. Yang terakhir ada mikroskop stereo. Lalu untuk bahannya ada daun singkong. Kotak merah tersebut merupakan kebun singkong yang dijadikan tempat sampling pada acara kali ini. Kebun singkong ini terletak di Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Kebun singkong ini dibagi menjadi 4 titik sampling. Yang pertama itu ada titik sampling 1 yang berada di sebelah kanan kebun singkong. Lalu ada titik sampling 2 yang berada di sebelah kiri kebun singkong. Lalu di belakang titik sampling 2 ada titik sampling 3, dan di sebelah titik sampling 3 terdapat titik sampling 4. Nah teman-teman, sekarang kita akan melakukan cara kerja yang pertama, yaitu kita akan menyampling daun singkong. Kita ambil 2-3 helai daun pada bagian yang terbawah, bisa dilihat. Nah, kita akan mengambil 2-3 helai daun pada bagian bawah. Nah teman-teman, seperti inilah daun yang diindikasikan terdapat tungau tanaman. Bisa dilihat daunnya tampak jelek, begitu kusam, ada kuning-kuningnya, ada bintik-bintiknya, dan biasanya terletak di bawah daun. Dan setelah itu masukkan daun ini ke wadah. Berikut merupakan penampakan tungau hama menggunakan mikroskop stereo. Selanjutnya, tungau hama diambil menggunakan jarum atau bisa juga dengan kuas yang telah dibasahi. Berikut tungau hama yang telah teridentifikasi dengan nama ilmiah Tetranicus urticae. Ya, jadi begini teman-teman bentuk tabulasi data untuk acara 1. Di sini ada stadium untuk telur, larva, nimfa, dan dewasa. 1, 2, 3, 4 ini merupakan titik samplingnya. Jadi pada titik sampling 1 itu stadium telur ditemukan sebanyak 33. Untuk titik sampling 2 ada 20, titik sampling 3 44, dan titik sampling 4 ada 11 telur. Semua ini di total hasilnya 108. Begitupun untuk larva, nimfa, dan dewasa. Setelah didapatkan total per stadiumnya, itu kita akan melakukan penjumlahan lagi dan didapatkan 159.
Lalu kita akan menghitung kerapatan relatif tungau hama untuk stadium telur titik sampling 1, nilainya 20,8 didapatkan dari 33 dibagi 159, hasilnya 20,8. Begitupun untuk titik sampling 2, 3, dan 4, 12,6 berarti 20 dibagi 159. 27,7 itu didapatkan dari 44 dibagi 159. Dan untuk titik sampling 4 ini sama seperti tadi cara kerjanya. Dan di total hasilnya 67,9. Kita akan melakukan hal yang sama untuk stadium larva, nymfa, dan dewasa. Dan totalnya pasti akan 100%. Lalu setelah menghitung kerapatan relatif tungau hama, kita bisa menyajikannya ke dalam bentuk grafik pie dan grafik batang terpisah karena tidak ada korelasi antara telur, larva, nimfa, dan dewasa. Nah, untuk telur itu 67,9 kita bulatkan menjadi 68%. Untuk larva 23,3 berarti dibulatkan menjadi 23%. Untuk nimfa itu 5% dan untuk dewasa itu 3,8% dibulatkan menjadi 4%. Nah, sekian tabulasi data dan cara menghitung kerapatan relatif tungau hama. Nah, jadi begitu teman-teman acara praktikum kita hari ini. Semoga video tadi dapat membuat teman-teman paham dan bermanfaat di kemudian hari. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.